Cinta. Udang. Faiza. Sayur, Bu. Bola ini. Hatun. Nah, Dia. Pakai. Kapilato. Ilma. Jesila. Ada suratnya nak? Jihad. Maksa. Pare, Bu. Miftahul. Nabila. Nadia. Nadia ini kita bikin sakit atau izin? Sakit, Bu. Nailatul. Nur Aliza. Apa? Bakso. Putri. Tini. Salmi. Salsabila. Selvia. Serli. Tia. Suci. Tiara. Faiha. Felicia. Suci udah nih nak? Udah bukan? Bulan. Apakah anak-anak itu pernah melakukan bimbingan klasikal sebelumnya? Belum, Bu. Belum. Kayak apakah tahu apa itu bimbingan klasikal? Tidak, Bu. Sedikit Bu jelaskan tentang bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu adalah bimbingan atau suatu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, yang mana tujuannya itu untuk membuat kalian memahami suatu materi. Sasaran layanannya itu dalam satu kelas seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, untuk materi kita pada hari ini itu stop bullying. Kita teman, bukan lawan. Oke, Mbak mau tanya, apa yang kalian rasakan jika kalian dimusuhi? Jadi, Bu. Sakit, sakit, lain? Ada. Apa yang kalian rasakan jika kalian Sakit. Apa yang kalian katakan jika kalian diejek? Sakit hati, Bu. Hati. Oke, kita lagi materi. Nah, apa itu bullying? Bullying adalah perbuatan yang menyakiti teman secara sengaja dan berulang-ulang, dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok tertentu atau kelompok siswa. Bullying ini perbuatan yang tidak baik yang biasanya terjadi di
bullying itu atau perundungan adalah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan perorangan maupun kelompok. Nah, jenis-jenis bullying itu ada 5. Yang pertama itu fisik, verbal, non-verbal atau langsung, non-verbal secara tidak langsung, dan cyberbullying. Nanti akan Ibu jelaskan. Nah, pertama itu fisik. Fisik itu seperti tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambat, menendang, mengunci seseorang di suatu ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki oleh orang lain. Bullying fisik itu seperti kita mendorong teman, itu termasuk bullying fisik. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Selanjutnya itu ada bullying verbal, yang mana tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama atau name calling. Seperti contohnya memberikan nama teman bias, misalnya temannya nama Tiara atau Alta, tapi kita berikan nama yang lain. Apakah Anda tahu contohnya seperti apa? Tidak tahu. Oke, contohnya kita menyebut nama teman kita dengan monyet. Itu adalah termasuk bullying verbal. Apakah ada yang begitu di dalam kelas ini? Merendahkan, mencela atau mengejek teman, mengintimidasi, memaki dan menyebarkan gosip yang tidak tentang teman kita. Kita tidak boleh menyebarkan rumor atau gosip yang tidak baik tentang teman kita. Jika kita mendapatkan gosip atau rumor yang tidak baik, coba kita tanya dulu kepada teman kita, apakah gosip itu benar atau tidak. Jangan langsung menyebarkan fakta yang tidak baik, bukan fakta, tapi tuduhan palsu, fitnah. Oke, selanjutnya itu ada non-verbal langsung. Itu tindakan melihat sinis. Kita melihat sinis kayak gini. Misalnya kita lihat dari mata sampai ke bawah dengan ekspresi sinis. Itu tidak boleh. Misalnya itu menjulurkan lidah kepada teman kita. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Seperti ini sebenarnya tidak boleh. Oke. Selanjutnya menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek teman, atau mengancam. Biasanya disertai dengan bullying fisik dan verbal. Selanjutnya itu ada non-verbal tidak langsung, yaitu tindakan mendiamkan seseorang. Kita diamkan teman kita kecilkan, itu termasuk bullying non-verbal tidak langsung. Itu tidak baik. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak. Paham maksudnya? Tahu maksudnya? Tidak. Misalnya kita berteman dengan satu orang, terus malah kita menyebarkan hal-hal yang tidak baik tentang teman kita itu kepada orang lain. Dan itu termasuk memanipulasi persahabatan. Kita berteman secara tidak, berteman itu secara seperti tidak memang kita berteman cuma mengharapkan sesuatu. Paham maksudnya? Paham. Kita cuma berteman jika dibutuhkan. Itu tidak boleh. Bisa dimengerti? Yeah. Sengaja mengucilkan atau mengabaikan teman. Misalnya teman bertanya kepada kita, tapi kita tidak menjawab. Itu tidak baik. Atau selanjutnya itu ada cyberbullying. Cyberbullying ini yaitu tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik seperti rekaman video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Nah, cyberbullying ini biasanya terjadi di media sosial
seperti TikTok, IG, ataupun yang lain. Kita menyebabkan hal-hal yang tidak baik tentang teman kita, memberikan komentar negatif, itu termasuk cyberbullying. Bisa dipahami? Oke. Nah, ada pihak yang terlibat dalam bullying. Yang pertama itu korban. Korban ini adalah anak yang seringkali menjadi korban perundungan atau bullying. Biasanya mengarah pada kondisi anak yang berbeda, baik secara fisik maupun non fisik, yaitu anak yang cenderung sulit bersosialisasi, yang sering disebut dengan kata culun. Yang kedua, anak yang fisiknya berbeda dengan orang lain, misalnya terlalu kurus, terlalu gemuk, atau memiliki fisik yang menonjol. Aku terlalu Yang ketiga, suaranya nak. Yang ketiga, anak yang cenderung berbeda dengan orang lain, misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, atau sangat miskin, sangat terpuruk. Itu tidak boleh dicela. Itu biasanya yang biasa menjadi korban. Nah, yang selanjutnya itu ada pelaku. Ciri-ciri pelaku itu yang pertama yaitu perundungan bullying, cenderung memiliki sifat hiperaktif. Sifat hiperaktif itu seperti sifat yang hiperaktif, aktif. Dia aktif dalam kelas, aktif dimanapun. Impulsif, aktif dalam gerak dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, menguasai orang lain. Biasanya ciri-ciri pelaku itu orang yang mau lebih dari orang lain, ingin berkuasa, ingin menonjol. Itu termasuk juga contoh ciri-ciri pelaku bullying. Yang kedua itu memiliki temperamen yang sulit, termasuk pada atensi, konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginannya sendiri. Nah, anak yang pelaku ini biasanya dia hanya ingin dia, tidak peduli orang lain. Dia ingin dia yang menonjol, semua kehendak yang dituruti oleh orang lain. Ya, egois. Yang ketiga, sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. Seperti misalnya kita memiliki masalah dengan orang lain, tapi kita cuma melihat sudut pandang dari kita aja, tidak melihat sudut pandang dari teman kita. Itu kita juga termasuk dengan pelaku dari bullying. Dan tidak memiliki empati. Tahu empati itu nak? Rasa peduli. Nah, tidak peduli. Tidak peduli kepada orang lain. Orang lain melakukan apa, terserah orang itu, tidak mau dia berkontribusi. Misalnya dalam satu kelompok, kelompoknya mencari materi, sedangkan dia cuma asik dengan diri sendiri. Itu termasuk tidak memiliki empati. Yang selanjutnya itu yang keempat, adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya memiliki rasa malu dan gelisah. Dia iri melihat orang lain lebih daripada dia. Dia tidak mau melihat orang lain lebih daripada dia. Selanjutnya, memiliki pemikiran bahwa pengusuhan adalah sesuatu yang positif. Pengusuhan itu positif atau negatif? Negatif. Oke. Biasanya cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebih dominan daripada korban bullying itu. Itu adalah ciri-ciri pelaku. Nah, yang ketiga itu adalah saksi. Saksi adalah seorang atau kelompok yang melihat, menyaksikan terjadinya kasus perundungan atau bullying. Nah, korban bullying seringkali mengalami yang pertama kesakitan fisik dan psikologis. Kesakitan fisik itu seperti jadi pukul, sakit kan fisiknya? Sakit karena oke. Dan sakit secara psikologis, malu, trauma, merasa sendiri dan serba salah, takut sekolah, korban mengasingkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial, timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Itu adalah dampak yang terjadi bagi korban. Nah, dampak bullying selanjutnya itu adalah memicu masalah, timbulnya gangguan emosi, masalah mental, gangguan tidur, dan penurunan prestasi. Jika seseorang itu mengalami
menjadi korban bullying. Banyak dampaknya. Seperti yang anak-anak ibu di depan, yang anak-anak ibu lihat di depan. Nah, bagaimana cara mencegah bullying? Apakah ada anak-anak ibu yang tahu? Ada? Tidak ada. Oke, yang pertama itu menanamkan nilai-nilai yang positif. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini adalah komunikasi yang baik antar teman, antar sebaya. Yang ketiga itu membuat kebijakan anti bullying. Yang keempat itu melakukan tindakan bullying. Nah, jika kalian melihat tindakan bullying terjadi di sekitar kalian, baik itu teman kelas, teman angkatan, di kelas, atau kakak kelas yang dibully, kalian wajib melaporkannya kepada guru atau orang yang lebih. Dan keempat itu melaporkan tindakan bullying. Jika kalian mendapati orang yang kena bully di sekolah, boleh melaporkan kepada guru atau orang yang lebih dewasa daripada kalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Selanjutnya, tempat terjadinya bullying. Yang pertama itu rumah. Ada yang tahu kenapa rumah bisa menjadi tempat bullying? Karena membeda-bedakan anak. Yang membeda-bedakan seorang anak. Yang lain? Membanding-bandingkan anak dengan anak yang lain. Oke, yang lain? Komunikasi antara orang tua dengan satu anak dengan anak yang lain. Ya, boleh. Selanjutnya itu sekolah. Ada yang tahu? Tahu. Oke, biasanya bullying itu lebih dominan terjadi di sekolah. Seperti yang kalian lihat, karena sekolah itu kita dari pagi sampai siang di sekolah. Waktu kita lebih banyak di sekolah. Makanya sekolah lebih dominan tempat terjadinya bullying. Yang selanjutnya itu ada lingkungan masyarakat. Kenapa lingkungan masyarakat bisa menjadi tempat bullying? Nah, ada yang tahu? Perbedaan kasta, Bu. Oke, perbedaan kasta. Oke, yang lain? Gunjingan dari orang lain. Oke. Oke. Lingkungan masyarakat itu seperti lingkungan pertemanan kita. Itu juga lingkungan masyarakat. Lingkungan tempat kita tinggal. Lingkungan sekolah juga sama dengan lingkungan masyarakat. Itu dominan juga terjadinya bullying di sekitar kita. Oke, yang selanjutnya media sosial. Kenapa di media sosial bisa terjadi bullying? Head comment. Head comment, oke. Dan yang lain? Ini orang lain, oke. Yang lain? Ada nak? Setiap kita punya media sosial nggak? Punya. Misalnya kita melihat hal yang tidak kita sukai, banyak kan head comment yang terjadi di satu postingan. Banyak kan? Hampir 24 jam kita di media sosial. Itu makanya media sosial juga tempat terjadinya bullying. Oke. Oke, pernahkah kalian mengejek teman? Tidak. Oke, kalau tidak berarti alhamdulillah. Oke, jawab dengan jujur. Pernahkah kamu melakukan bullying terhadap temanmu? Tidak. Nah, jawab dengan jujur. Apa yang akan terjadi jika seseorang terus-menerus dibully? Lagi nak? Ya, oke. Apa yang harus kamu lakukan apabila kamu mengetahui ada teman yang di sekolahmu yang sering dibully oleh orang lain? Melaporkan kepada guru. Oke. Ada yang lain? Tidak. Oke. Nah, adakah yang bertanya, nak? Tidak, Serius?
candaan itu termasuk bullying atau tidak? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Karena bercanda. Selagi orang yang merasa di hati, Selagi candanya masih diterima. oke. Canda itu ada dua versi. Yang pertama, canda itu mungkin yang bisa diterima. Mungkin candanya tidak menyangkut fisik orang lain, itu bisa. Kalau misalnya kita ada candaan sama teman, boleh lah. Namun, jika candaan kalian itu menyangkut fisik seseorang, menyangkut harga diri seseorang, itu tidak boleh. Mungkin bagi kalian, pas kalian bercanda itu teman kalian tertawa, kalian pun tertawa, orang yang kalian candain itu tertawa. Tapi bisa jadi setelah terjadi candaan itu dia menangis. Dan ibu harap pesan ibu kepada anak-anak ibu, kalau misalnya kalian bercanda, kalian boleh bercanda. Tapi lihat dulu situasi, lihat dulu apa yang kalian candain. Jangan sampai mencandai fisik teman kalian, oke? Ya, Bu. Nah, dari materi yang telah ibu sampaikan, apa yang dapat kalian pahami? Jangan Ini dapat merusak mental seorang. Jadi dapat merusak mental seseorang. Oke. Ada lagi? Nah, ini itu tindakan yang tidak baik yang biasanya terjadi di sekolah, lebih banyak di sekolah. Contohnya itu seperti menggalau teman, menghina teman, dan dampaknya tuh kalian tahu banyak dampaknya. Anak tuh bisa stres, bisa depresi. Apalagi yang paling menyakitkan itu bunuh diri itu kalian tahu kan? Dosa kan? Jadi ibu harap jangan sampai kalian ada membuli teman kalian atau menjadikan candaan lelucon tentang fisik teman kalian. Nah, jika kalian mendapatkan ada seseorang yang dibully, segera laporkan ke guru. Oke, nah bisa dipahami? Bisa. Oke. Apa pesan dan kesan kalian terhadap materi kita hari ini? Dari pesan dulu, apa pesannya? Jangan bully. Oke. Kesannya terhadap materi kita pada hari ini. Dapat manfaat. Oke, yang lain? Menambah wawasan, Bu. Menambah wawasan. Oke, yang lain? Itu aja. Bisa mengetahui apa itu bullying, Bu. Oke. Lagi nak? Oke, sebelum kita akhiri, kita sedikit terlebih dahulu baik ya.